Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Iya. Nah, Bu Is, nanti kan kita hari ini jenengan ada kegiatan kucing ya sama Bu Ulfi ya? Oh iya Bu ada. Nah, sebelum kegiatan kucing kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Is terkait kompetensi coach. Nah, pertama, saya mengobservasi dengan Bu Pramesti ya Bu ya. Iya. Ya nanti kita berdua Iya. yang mengamati jenengan melakukan coaching bersama Bu Ulfi. Iya. Nah, yang pertama terkait alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, semoga akan tampak dalam kegiatan coaching nanti ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua terkait komponen yang dimiliki oleh Bu Is. Nah, inilah rubrik yang akan saya pakai dalam pengamatan. Langsung saja ya, Bu Is, kompetensi kucing apa yang ingin jenengan kembangkan nantinya? Ini ya Bu, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan antara lain nanti apa aja ya Bu. Satu, kehadiran, tentunya itu harus ya Bu. Kehadiran itu kehadiran yang penuh loh Bu. Terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu tentunya. Berarti ada 3 tadi ya Bu Iya. ya yang ingin dikembangkan, yaitu 3 tadi: mendengarkan dengan aktif, pertanyaan berbobot, dan hadir secara penuh. Lalu iya, betul. bagian yang mana yang paling ingin Bu Isroah inginkan untuk saya dan Bu Pramesti amati nanti? Dalam hal ini ya Bu, tentunya saya ingin menggunakan atau yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu, biar kompetensi gitu loh Bu. Iya. Lalu bagaimana penilaian Bu Isroah terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya ya Bu, untuk mengembangkan kompetensi ini saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu kenapa? Karena untuk menggali pemikiran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan nantinya Bu. Gitu, iya. Seperti itu. Iya. Ada tambahan Bu Pramesti? Iya, saya juga ada tambahan Bu ya. Iya, sedikit pertanyaan untuk saya, untuk jenengan. Dari saya nih Bu, apa harapannya Bu Is terhadap kegiatan observasi yang akan Bu Is lakukan atau yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya ya Bu terkait dengan kegiatan ini tentunya agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi nantinya sama coach, dan muncul ide-ide baru nantinya Bu, biar lebih variatif, lebih inovatif ya Bu. Iya. Baik Bu, ini sudah saya catat semua. Sekarang silakan Bu Is, saya beri kesempatan untuk bersama Bu Ulfi melakukan coaching. Iya, terima kasih Bu. Iya. Sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Ulfi. Ada yang bisa saya bantu? Kok saya lihat Bu Ulfi sangat murung. Bisa cerita Bu? Iya Bu. Bu Is ini ada waktu luang atau tidak Bu? Karena hari ini saya benar-benar ingin curhat Bu terkait masalah saya. Ada Bu, alhamdulillah Bu. Sore ini saya lagi santai Bu. Kebetulan tidak ada acara menjemput anak. Silakan Bu Ulfi, ingin bercerita tentang apa? Iya Bu, mohon maaf ya Bu Is sebelumnya karena saya mengganggu waktu istirahat Bu Is. Saya butuh bantuan Bu Is ini soalnya. Tidak apa-apa Bu, kita punya waktu longgar kok sore ini. Silakan Bu Ulfi cerita. Begini ya Bu, saya itu merasa ketika mengajar di kelas, anak-anak saya itu terlihat kurang antusias Bu terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Ketika diskusi, anak-anak terlihat banyak yang pasif juga Bu. Bahkan ketika saya beri tugas untuk dikumpulkan, itu hanya sepertiganya saja Bu yang mengumpulkan tugas. Apalagi kemarin sore saya juga lihat status Bu Is itu sedang melakukan kegiatan tentang supervisi ya Bu, tentang pengawasan, apalagi tentang anak-anak. Kalau saya lihat anak-anak itu terlihat sangat antusias sekali Bu dan semangat sekali. Saya ingin deh Bu mendapatkan solusi dari permasalahan saya dari Bu Is. Iya. Sekarang menurut Bu Ulfi sendiri itu hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ulfi itu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu?
Ya, kalau saya ingat-ingat kembali Iya. ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu memang sedikit berbeda Bu dari 2 bulan yang lalu. Pas awal-awal pada saat saya Bu mengikuti program guru penggerak itu, ya awalnya saya cukup semangat Bu dengan berbagai model pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya. Mungkin ada hal lain yang Bu Ulfi ingat-ingat, masih ada permasalahan lain Bu? Ya masih Bu, sebetulnya itu loh Bu, dalam mengajar saya itu ternyata akhir-akhir ini kurang memberikan kesempatan kepada anak didik saya untuk bertanya Bu. Oh begitu. Jadi lalu kira-kira apa sih yang membuat ibu untuk membuat murid ibu tuh antusias dalam pembelajaran kembali Bu? Kan apa itu biar anak itu senang gitu loh Bu, termotivasi itu loh Bu, apa Bu? Setelah saya rasakan Iya. ya Bu, ternyata karena pembelajaran yang saya lakukan itu membuat anak bosan juga sih Iya. Bu. Nah karena sibuknya kegiatan di sekolah, kemudian mengingat saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini Bu, itu sering juga saya mencuri-curi waktu, istilahnya ya sambil mengerjakan tugas yang lain Bu di samping mengajar. Nah akhir-akhir ini juga karena kebetulan di kelas 1 itu materinya sudah selesai Bu, ternyata anak itu memang membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton Bu, walau itu hanya sekedar membahas tentang soal-soal asesmen. Betul yang Bu Ulfi katakan, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Bu Ulfi, hal apa yang membuat murid tidak bosan dan merasa senang dalam pembelajaran itu Bu? Ya menurut saya Bu, pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti yang pernah saya terapkan sebelumnya Bu dalam pendidikan guru penggerak. Saya masih ingat terkait filsafat dari Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa murid itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya Bu. Selain itu pembelajaran yang bervariasi Bu mungkin itu sangat cocok juga walau hanya sekedar membahas soal-soal. Benar Bu, sekarang kalau terkait itu ya Bu dengan tugas anak yang masih banyak kan belum pada mengumpulkan atau mengerjakan, penyebabnya apa sih Bu itu kira-kira menurut Bu Ulfi? Media dan bahan ajarnya ya Bu, mungkin saya yang kurang bervariasi dan saat membahas soal-soal ya itu saja Bu. Gitu. Iya. Terus di sini kenapa sih Bu Ibu Ulfi mengatakan kan tadi kurang bervariasi ya Bu? Memangnya media dan bahan ajar apa yang Bu Ulfi pakai dalam membahas soal-soal selama ini Bu? Kalau saya masih itu ingat kemarin itu Bu, saya itu masih banyak membahas soal yang ada di buku paket saja Bu, dan yang ada di LKS yang dipegang anak-anak itu Bu. Dan saya juga jarang Bu menggunakan PPT. Saya kira seperti membuat soal di PPT atau PowerPoint ya Bu, dengan memanfaatkan aplikasi Canva itu juga akan menarik anak didik ya Bu. Iya. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Ulfi. Ibu bisa memanfaatkan aplikasi tersebut ya Bu untuk membuat berbagai tugas lebih menarik. Jadi sekarang apa sih rencana Bu Ulfi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya pertama ya Bu, saya itu akan mencoba merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan Bu dengan membuat video pembelajaran seperti dulu yang sudah saya implementasikan dalam soal-soal itu Bu. Kemudian saya juga akan melakukan ice breaking, menambahkan ice breaking Bu dalam pembelajaran saya nanti, dan saya juga bisa menerapkan mindfulness dengan anak-anak dengan menggunakan teknik stop mungkin ya Bu, seperti yang sudah kita pelajari di modul 22 kemarin ya. Nah Bu, yang kedua saya itu akan berusaha merancang
tugas untuk siswa dengan memanfaatkan aplikasi Canva, Bu. Sangat menarik sepertinya, Bu, untuk membuat PPT dan video interaktif. Bagus ya Bu ya. Terus masih ada lagi rencana yang ingin Ibu lakukan? Oh iya, Bu. Bisa saya tambah ya, Bu? Iya bisa. Mungkin dengan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Terus terang nih Bu, saya itu belum mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, di kelas saya itu. Bagus sekali ya rencana Ibu. Untuk Bu Ulfi itu rencananya sangat bagus, mudah-mudahan bermanfaat, berhasil ya Bu, Iya, Bu. bisa diterapkan kepada murid ya Bu ya. Iya, amin loh Bu. Terima kasih atas dukungan dari Bu Is dan Iya. semangatnya juga. Iya. Saya kalau tidak ada Bu Is, mungkin saya tidak akan bisa menemukan solusi seperti ini, Bu. Bu Ulfi, tetapi terkait dengan komitmen ya Bu, sekarang komitmen apa sih yang akan Bu Ulfi lakukan? Saya akan berkomitmen Bu untuk membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media dan bahan ajar serta memperhatikan kebutuhan murid saya, Bu, sehingga mereka bisa merasakan suatu kebahagiaan yang sebenarnya, tidak terpaksa saat melakukan pembelajaran dengan saya. Wah, bagus sekali ini ya rencana Bu Ulfi. Saya sangat mendukung ya Bu ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Ulfi dan bermanfaat bagi murid-murid Bu Ulfi ya tentunya ya. Amin, Bu. Ya. Ya Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu untuk Bu Is karena sudah mau sharing hari ini dengan saya. Semoga ini benar-benar bermanfaat untuk saya ke depannya Bu, dan hari ini saya benar-benar merasa lega telah menemukan solusinya. Ya sama-sama Bu Ulfi, jangan sungkan-sungkan ya Bu, kalau Iya, mau sharing Bu. kembali Bu silakan, saya terbuka untuk jenengan, monggo Bu ya, kalau ada permasalahan lagi ya Bu. Iya, semoga tidak ada juga ya Bu. Semoga tidak ada kebanyakan Sekali lebih lancar. lagi, Iya. Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Iya, Is atas sama-sama, waktu Bu. yang sudah jenengan luangkan untuk Iya, saya. oke, terima kasih kembali, salam bahagia, salam untuk keluarga ya Bu. Iya, saya pamit undur Iya. diri ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, makasih Iya. ya atas praktik kucingnya bersama Bu Ulfi. Sudah kami amati, saya dan Bu Pramesti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Isroah. Nah, kan tetapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu perjalanan kucing tadi, boleh Bu? Boleh, monggo Bu. Oke. Secara garis besar untuk alur Tirta sudah tampak semua dan sudah saya checklist. Ini checklistnya mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab sudah tampak dan sudah tercapai Bu. Nah yang kedua Bu Is mengembangkan kompetensi apa tadi Bu? Pertanyaan berbobot ya? Iya, tentang pertanyaan berbobot tadi. Dan memancing dan mencari solusi Iya, sudah. betul. Iya. Oke. Kemudian setelah Bu Is kucing ada beberapa pertanyaan terkait dalam rubrik yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana Bu Isroah menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi sudah dilakukan Bu? Menurut saya performa dalam kompetensi yang sudah saya lakukan tadi baik ya Bu, formula sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Iya. Kemudian apa yang membuat Bu Is kok bisa mencapai indikator demikian? Saya itu tentunya memiliki nilai demikian karena kenapa? Karena dari performa tadi memang sudah mencakup tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Iya. Betul sekali. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan kami Bu? Boleh, silakan Bu. Oke, saya mengamati tadi pada saat rencana aksi, Iya. Bu Isroah melakukan percakapan di mana Ibu menggali ide atau tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Ulfi. Iya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Iya. Kemudian setelah ini coba bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kucing tadi? Perasaan saya lega Bu dan senang.
tentunya karena kenapa? Karena kami sudah dapat melakukan coaching sesuai alur yang ditentukan ya, menggunakan alur tetra tadi Bu. Ya, sudah Ya. sesuai ya Bu. Iya, sudah sesuai. Kemudian mengenai rencana tindak lanjut, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Bu Is lakukan nanti? Mungkin untuk tindak lanjut ya Bu, saya akan melakukan perjalanan dengan baik dan tentunya saya akan memperbaiki sedikit dari kekurangan percakapan atau coaching yang saya lakukan tadi Bu. Saya rasa sudah sesuai Iya. semua. Bu Pramesti ada tambahan? Ada Ibu. Bagaimana? Nah, saya ingin bertanya Bu, dari diskusi kita di pasca observasi ini, Iya. apa yang sudah terbayang akan di benaknya Bu Is ini yang akan Ibu Is lakukan untuk meningkatkan Iya. tadi performa di area ini Bu? Tentunya sebagai coach ya, tentunya Iya. saya akan berlatih lagi dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi dalam hal coach Iya, ini Bu, iya, iya, seperti supaya lebih bagus lagi ke depannya. Oke, ya Iya. baik Bu. Terima kasih atas sudah selesai Bu. Sudah, Sudah. Saya rasa sudah cukup ya Bu Iya, ya. sudah cukup. Terima kasih Iya. atas praktik coaching yang dilakukan hari ini, di Iya. mana tadi Ibu sudah mempraktikkan bersama Bu Ulfi. Kemudian hasil pengamatan juga sudah kami catat Iya, dalam sudah form kami checklist. supervisi Iya. yang sudah saya dapatkan dari proses percakapan coaching. Ini adalah proses coaching yang sudah berjalan sesuai alur theta Iya. antara coach dan coacher. Sudah ada kemitraan yang baik. Pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah disampaikan oleh coach dengan baik. Semoga praktik tadi bisa menambah dan mengembangkan kompetensi seorang coach, Bu ya. Iya Bu, amin. Kami cukup sampai di sini ya Bu ya. Iya. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Iya, Sudah Bu. cukup ya Bu. Sudah, sudah, Nggih. ya. Ya. Nah, saya tutup nggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nggih, Jibra. saya Ya. Sama-sama Bu.